昭和10年旧月瀬国市第85回帝国議会議において、小磯国益首相将軍は東インド諸島オランダ両インド諸島は将来的に対象されると全世界に宣言した。私は平皇天皇以下の上の栄光と偉大さをしのび、嬉しく、そして深く感動しています。上和に派遣された第一本陸軍兵士の知恵と勇気、勝利で大日本陸軍公務員の誠実さに感謝の意の休息とともに、彼らは義務を果たすために必死に奮闘しています。両党の5000万の人々の長年の夢が叶った熱意を思いました。私は心から彼を祝福します。Paduka yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dai Nippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluaplah dengan rasa terima kasih yang sekhidmat-khidmatnya kepada Yang Mulia Tenno Heika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun itu. Dengan hormat saya atas nama segenap rakyat Indonesia minta kepada Paduka Tuan supaya Paduka Tuan mempersembahkan terima kasih kami ke bawah duli Yang Mulia Tenno Heika. Paduka Tuan, di dalam pengumuman Kerajaan Dai Nippon itu tidak dinyatakan saatnya Indonesia diperkenankan merdeka kecuali dengan kata-kata di kemudian hari. Tetapi kami pun menyerahkan saat kemerdekaan Indonesia itu kepada Yang Mulia. Yang mulialah terlebih bijaksana, Yang mulialah terlebih mengetahui. Kami hanya insaf bahwa lekas atau lambatnya saat itu datang adalah tergantung dari besar atau kecilnya usaha kami untuk mendapatkan kecakapan-kecakapan yang perlu buat kemerdekaan, dan daripada besar atau kecilnya usaha kami untuk membantu lekas tercapainya kemenangan akhir peperangan Asia Timur Raya. Tenno Heika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalanan sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu lagi seorang lagi adalah wakil dari Indonesia. Kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara tercinta kita ini. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silahkan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, silahkan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua Beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silahkan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman,
saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak dapat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara itu, yaitu Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh ringkas sehingga tinggal 3 saja, disebut trisila: sosio nasionalisme, sosio demokratis, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi, maka menjadi 1, yaitu dinamakan sosio nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya, selaku perwakilan dari para anggota sidang ini, menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota telah sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibagase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang saya dapat katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mr. Ichibagase yang telah menyampaikan sebutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuritsu Zion Gitio Saka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikinata Negara, Suryo Hadi Wijoyo, Muhammad Nur, dan Abdul Qafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena itu kita menghadapi saat yang suci. Baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan.
Bagi anggota yang muslim, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPOPK yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik. Ada 55 sistem. Kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Suzion Pitio Sakai yang kedua kali ini yang melahirkan 64 sistem. Ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu merupakan sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan ke dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir itu telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan yang sesuai dengan keadaban pada zaman waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan dan Borneo Utara bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami mengusulkan untuk pulau-pulau di sekitar dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana legitimasi itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa tercipta dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.
Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Halo, selamat pagi, Bung Karno. Saya Terauchi, Panglima Perang Jepang. Saya di sini membicarakan tentang pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman. Kita akan membicarakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertemuan akan dilangsungkan di Dalat, Vietnam. Baiklah, jika begitu, terima kasih. Selamat datang. Kapan Najiman kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai ketemu besok. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu, apa saja tujuan PPKI? PPKI akan melaksanakan semua kelompok negara pada saat proklamasi. Lalu kapan waktu proklamasi tiba? Tidak perlu khawatir, kami bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah Indonesia akan berkumpul wilayah negara? Mungkin bisa jadi wilayah tersebut termasuk Indonesia. Radio telah mengatakan bahwa Nippon sudah menyerah. Kalian harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Tidak. Mengapa? Saya harus bicarakan ini dulu kepada Laksamana Militer. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Nippon sudah kalah. Telah. Mereka masih bisa angkat senjata, Syah. Cukup, cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Dan tidak penting Nippon kalah atau tidak. Yang terpenting sekarang kita harus menjaga kondisi agar tetap aman. Itulah hidup yang harus dipertaruhkan. Bung Karno. Ada apa? Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan semua pemuda. Anda dan Bung Hatta harus ikut kami kan? Bung mau apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Subarjo, Bung Karno, Hatta, bagaimana kondisi di Jakarta? Tidak ada apa-apa, tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Berarti kita telah membuang waktu kita 1 hari dengan sukses. Yang terpenting, Radio telah mengatakan, Maestro Hirohito telah memberikan kekuasaannya kepada sekutu. Jepang telah kalah. Syarif benar, Bung. Kita harus segera ke Jakarta. Ditunggu. Hatta, saya akan tunjuk janji seorang samurai. Indonesia atau Singapura menghargai kami. Laksanakan tugas kalian, saya akan jamin keselamatan kalian. Silahkan. Bagaimana menurutmu, Bung? Tidak ada yang membuat teks proklamasi yang pernah kita buat. Tebal sabung paling bagus di antara Bung yang akan masuk. Baik, tapi Bung yang sekarang. Pergi namanya.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara sekalian hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Juga selama masa kependudukan Jepang, upaya kita untuk meraih kemerdekaan nasional tak pernah berhenti. Selama masa Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita ambil nasib di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan menjadi kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya. Showa Juku. Selamat Bung. Ya. Selanjutnya, silahkan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam menyusun Hidup yang harus dipertaruhkan. Inilah video asli rapat BPU PKI. Sebenarnya rapat BPU PKI itu sangatlah khidmat yang dilaksanakan secara cepat, tapi hikmat. Di sini ada mimbar, di sini ada Oyo. Ucapan dan di sini ada sajiman. Ntar nanti pinjam jak. Halaman kedua. Ini udah kedua. Halaman kedua. Halaman kedua. Tidak ke satu halaman kedua. Ini belum nih. Gimana cara minjemnya? Hah? Kan ntar mereka kan kesana dulu kan kesini dulu nih. Set.